حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'wati wa iqtafa atharahu wa taba'a sunnatahu wa jahada jihadal middin, amma ba'd. Para jemaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Falah Surabaya yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, dan berlimpah kenikmatan yang selalu Allah limpah ruahkan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melanggengkan nikmat-nikmat itu dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa mensyukuri setiap nikmat yang kita terima. Dan salah satu nikmat yang paling istimewa itu adalah dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan saat ini sebagai bentuk syukur kita. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan bulan termulia ini dengan mengistimewakan bulan istimewa dengan amal ibadah yang serba istimewa. Dalam rangka mudah-mudahan di penghujung Ramadan nanti kita bisa menggapai ketakwaan yang istimewa pula. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi diingatkan bahwa tema yang insya Allah saya sampaikan diamanatkan kepada saya adalah tentang menyatukan umat, membangun bangsa. Ada satu hal yang sangat penting kita kaum muslimin senantiasa sadari. Kita sudah sama-sama mengetahuinya. Tapi justru banyak di antara kaum muslimin itu seolah-olah sering lupa bahwa negeri Indonesia ini merupakan negeri dengan populasi umat Islam terbesar sedunia. Dan umat Islam, umat beriman di negeri ini mayoritas. Tidak jarang kaum muslimin itu tidak menyadari itu atau lupa tentang hal itu. Berpola pikir, bersikap seolah-olah umat Islam itu minoritas di negeri ini. Berada di pinggir. Bahwa ada pihak-pihak yang ingin meminggirkan umat Islam, yaitu pasti ada. Tapi yang jadi masalah ketika ada umat Islam yang berpola pikir kita di negeri ini itu adalah umat pinggiran. Ini perlu kita ubah. Kita harus meyakinkan kepada diri kita semuanya dan kepada dunia semuanya bahwa Indonesia, bangsa Indonesia adalah umat Islam. Umat Islam ya bangsa Indonesia. Jangan pernah rela kalau ada yang ingin memisahkan.
umat Islam sendiri, bangsa Indonesia sendiri. Sehingga sebagai apapun kita, seluruh kelompok umat Islam itu ketika berbicara di forum apapun itu, jangan hanya saya mewakili umat Islam. Enggak, kita mewakili bangsa Indonesia. Nah, karena umat Islam merupakan umat terbesar, umat mayoritas, sehingga tentu peran dan pengaruhnya bagi negeri ini juga paling besar. Ketika ingin bangsa ini maju, ya majukan umat Islam. Memajukan umat Islam berarti memajukan bangsa ini. Ingin bangsa ini kuat, kuatkan umat Islam. Ingin bangsa ini bersatu, tidak terpecah belah, persatukan umat Islam. Sebaliknya, ketika umat Islam lemah, artinya bangsa ini lemah. Ketika umat Islam ini terpecah belah, artinya bangsa ini juga terpecah belah. Nah, ini sekali lagi bahwa ada pihak-pihak siapapun dia, tentu pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selalu berambisi untuk atau tidak ingin umat Islam ini bersatu. Itu artinya berarti tidak ingin bangsa ini bersatu. Ketika ada pihak-pihak yang selalu berusaha untuk membelah dan memecah belah umat Islam, itu artinya ya ingin membelah dan memecah belah bangsa ini. Bahwa ada pihak tidak bertanggung jawab yang ingin seperti itu di luar umat Islam, ya kita harus maklum. Yang tidak boleh kita maklumi adalah ketika ada umat Islam itu yang seolah-olah merespon itu. Ngajani ombo. Ada pihak-pihak yang ingin memecah belah umat Islam, tapi umat Islamnya juga asyik berpecah belah. Nah, ketika kita ingin menyatukan umat ini dalam rangka dan membangun bangsa dan negeri ini, maka yang pertama perlu kita sadarkan diri kita adalah bersatu, persatuan dan menyatukan itu salah satu kewajiban syar'i yang paling besar dan paling utama. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa islahu dzatil bain, menyatukan, mendamaikan, dan mempersatukan orang yang saling berselisih itu bisa mengungguli fadilah sholat, zakat, puasa. Di hadis itu Nabi Muhammad bersabda, fa inna fasatal dzatil bain, jadi rusaknya hubungan antar sesama, apalagi antar umat Islam itu huwal haliqah. Itu dikatakan ibarat gunting pencukur. Nabi mengatakan la aqulu tahliqu asy-sya'r, bukan gunting yang mencukur rambut, tapi tahliqud din. Ketika hubungan retak, hubungan rusak, perpecahan terjadi, itu ibarat gunting yang digunting agama. Maka islahu dzatil bain itu prinsip utama. Lalu kemudian kita harus ingat, umat Islam yang mayoritas ini kita ini umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tolong ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan hanya dikatakan. Ahlus Sunnah itu kaum muslimin mengikuti sunnah Nabi, tapi juga Ahlul Jamaah mengikuti sunnah kebenaran, tapi juga dengan orientasi menyatukan.
Karena tidak jarang ada orang yang berdalih memperjuangkan sunnah itu memecah belah barisan jamaah. Tidak. Jadi alaikum bil jamaah, hadisnya wa iyyakum wal furqah. Peganglah kejamaahan, persatuan, dan hindari, jauhi perpecahan. Al jama'atu rahmah wal furqatu azab. Jamaah bersatu itu adalah rahmat, sumber rahmat Allah Ta'ala, sementara perpecahan itu adalah azab. Lalu ketika kita ingin menyatukan umat Islam, maka syaratnya kita harus, masing-masing kita, khususnya para tokoh, itu harus memiliki jiwa penyatu dan pemersatu. Punya pola pikir penyatu dan pemersatu. Punya orientasi dan sikap-sikap penyatu dan pemersatu. Sering kita ketika bicara tentang persatuan, persaudaraan, ukhuwah itu ketika pidato, ceramah, ngomong lantang. Baru saja duduk dari mimbar, ketemu dengan kelompoknya sudah ngerasa di kelompok lain. Nyikut sana, nyikut sini. Lalu faktor yang paling utama juga, ketika kita ingin menyatukan, kita perlu kembali kepada Islam kita. Khususnya adalah Islam, iman, akidah, tauhid, dan akhlak. Bahwa kita berislam secara ibadah, berislam dari aspek hukum syariat halal haram, bagus. Tapi harus kita padukan dengan Islam akhlak dan moral. Banyak faktor atau perpecahan di antara umat Islam itu bukan karena adanya perbedaan, bukan adanya banyak perselisihan, bukan karena banyaknya kelompok-kelompok organisasi, bukan. Kalau perbedaan, perselisihan, keragaman, dan banyaknya kelompok itu disikapi dengan akhlak. Akhlak paling mendasar itu adalah sikap adil. Hadisnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbul nafsi. Tidak sempurna atau tidak beriman atau tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya, sesama muslim, meskipun beda mazhab, beda organisasi, beda pilihan politik, beda partai politik, menyukai untuk saudaranya yang beda itu apa-apa yang ia sukai untuk dirinya. Implementasi hadis ini dalam konteks menyikapi perbedaan, karena ini yang paling sering memecah belah umat ini, itu adalah bahwa ketika kita berbeda, itu ketika kita punya pendapat yang berbeda, apa yang kita sukai dari sikap saudara kita yang lainnya? Kita suka dan ingin saudara kita yang lain yang berbeda dengan kita itu minimal memahami sudut pandang kita, memaklumi, menghormati, menghargai, mentoleransi. Itu yang kita sukai untuk diri kita. Maka sukailah itu untuk saudara Anda. Sikapilah saudara-saudara kita yang berbeda dalam mazhab, dalam kelompok organisasi itu dengan penyikapan yang kita sukai untuk diri kita. Kalau kita ingin dihormati, hormatilah saudara kita yang berbeda dengan kita. Kita ingin dihargai, hargailah. Itu sikap adil paling dasar. Coba lihat. Ketika ada perbedaan, bukan perbedaan yang memecah belah, tapi perbedaan tidak disikapi dengan akhlak.
antar umat Islam saling benci, saling bermusuhan, bahkan saling ingin menjatuhkan. Padahal hadisnya jelas, la tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu, wala yahkiruhu, wala yakdhibuhu, wala yakhdhuhu. Wahai umat Islam, umat beriman, janganlah saling benci, saling hasut, saling dengki, saling menjauhi. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya, tidak merendahkannya, tidak menzaliminya, dan seterusnya. Tapi mohon maaf, penyakit-penyakit hati itu rata. Gara-gara beda. Mohon maaf, misalnya kemarin beda penetapan awal Ramadan. Itu di sebagian grup WhatsApp itu sampai sekarang masih sindir-sindiran masih terus. Dan potensi nanti berbeda Idul Fitri lagi seperti itu. Nah ini, terakhir sebagai pengingat adalah bahwa kalau kita ingin menyatukan, maka mari kita fokus dan prioritas masing-masing kelompok, masing-masing organisasi, masing-masing mazhab, fokus dan prioritas kepada hal-hal besar. Dalam konteks ajaran Islam, fokus pada prinsip, usul, bukan pada furu. Tentang sholat itu, ngelihat orang lain, jangan kunutnya, jangan gerak-gerakan jarinya waktu tasyahud, jangan angkat tangannya waktu takbir seberapa. Begitu kita lihat saudara kita, apapun mazhabnya masuk masjid, Allahu Akbar, ini orang soleh. Dia di depan saya, di saf belakang saya, saf 3. Orang itu saya katakan lebih soleh daripada saya. Apapun mazhabnya. Selama kita dalam hal-hal ibadah dan hukum itu masih mementingkan bahas kunut gak kunut, usalli gak usalli, ayah 11 atau 23, masih itu yang kita prioritaskan. Itu artinya berarti memang kita mau memecah belah umat Islam, dan berarti kita tidak ingin membangun bangsa ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.